Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Smoking Aces. Nah, jadi persiapkan diri kalian karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Cerita dimulai di Las Vegas, tempat agen FBI Richard Messner dan Donald Carruthers sedang mengawasi penghuni rumah bos mafia tua yang sakit-sakitan bernama Primo Speranza. Speranza dijelaskan sedang mengincar pesulap terkenal bernama Buddy Aces Israel dengan menawarkan hadiah $1 juta bagi siapa saja yang dapat menangkap atau menghabisinya, yang kemudian membuat hadiah besar ini menarik banyak asasin hebat yang akan terlibat. My grandmother told me. Nurses in there and then Alzheimer's, if you're using any supposedly he's been snitching to the world this weekend. Buddy Aces Israel dijelaskan adalah pesulap terkenal di dunia yang dikenal karena trik kartu dan ilusinya. Namun akhirnya dia terlibat dengan kelompok mafia Speranza dan diperkenalkan ke dunia kejahatan terorganisasi. Merasa didukung oleh mafia, Buddy mulai mengatur kegiatan kriminal dari balik layar, menyewa orang untuk melakukan perampokan dan pencurian demi keuntungannya sendiri. Now he's got strong arm robbery. Are you kidding me? Now, and everything goes sideways. Di tempat lain, Direktur FBI Stanley Locke sedang mengadakan pertemuan dengan Richard dan Donald. Dia memberitahu mereka bahwa Speranza diduga telah menghabisi lebih dari 100 orang, termasuk salah satu agen rahasia FBI terbaik bernama Freeman Heller pada tahun 1952. Heller dijelaskan telah menjalani operasi plastik untuk menyusup ke keluarga mafia Speranza, tetapi identitas aslinya akhirnya terbongkar, yang menyebabkan Speranza mengeksekusinya. Stanley kemudian menjelaskan hubungan antara Speranza dan Buddy. Buddy saat ini berencana melakukan kudeta untuk menggantikan Speranza sebagai bos mafia dengan mendekati anggota teratas organisasi tersebut. Akibatnya, keluarga Speranza pun kini terpecah menjadi dua faksi. Beberapa mendukung Buddy, sementara yang lain tetap setia kepada Speranza. Karena tindakan Buddy, Speranza berniat ingin melenyapkannya. Namun tidak hanya untuk menghabisinya, Speranza dijelaskan juga ingin mencangkokkan jantung Buddy ke dalam tubuhnya sendiri yang sudah tidak berfungsi, sehingga Speranza yang sakit parah dapat memperpanjang hidupnya. The live gave the idea of toppling the throne. We investigated Body operating on has the potential. Untuk mencapai tujuan ini, Speranza menyewa seorang asasin bayaran misterius dari Swedia yang dikenal hanya dengan sebutan Swede, yang identitas aslinya tidak diketahui. Ia juga merekrut dua asasin bayaran wanita yang tak kenal takut lainnya bernama Georgia Sykes dan rekannya Sherry Waters. Selain itu, asasin bayaran lain yang telah mengetahui tentang hadiah tersebut juga mengejar para asasin bayaran lainnya untuk mengklaim hadiah jutaan dolar, yang mana di antara mereka terdapat kelompok bernama Tremor Brothers yang kejam, yang merupakan 3 bersaudara gangster bernama Darwin, Jeeves, dan juga Lester. Selain itu, Laszlo Sot, seorang penembak jitu dan ahli penyamaran, dan juga Pasquale, si pembawa wabah Acosta, seorang penyiksa sadis yang dikenal karena metodenya yang ekstrim. Acosta sangat berkomitmen untuk menghindari deteksi, sehingga ia menggigit ujung jarinya sendiri untuk mencegah polisi mendapatkan sidik jarinya. That triad hit. There it is. We draw some huge flies. Right on the whole fucking. Everyone gets a bullet lodged in speed freak and neo-Nazi. Sementara itu, agen jaminan bernama Jack Dupree dan rekannya Pistol P. Dix dan Hollis Elmore disewa oleh agen jaminan Las Vegas untuk mencari dan membawa kembali para penjahat yang melarikan diri dari jaminan. Dan pada saat yang sama, FBI berencana untuk menempatkan para penjahat dalam perlindungan saksi karena ia adalah saksi kunci terhadap organisasi mafia Speranza yang kuat. Mereka juga telah menghubungi manajer Buddy, Maurice Macklin, tentang pengaturan perlindungan saksi. Akibatnya, Richard dan Donald ditugaskan untuk melindungi Buddy dari serangan banyak pengkoit bayaran hingga program perlindungan saksi yang disetujui secara resmi. Karena jika FBI kehilangan Buddy, mereka akan berisiko kehilangan kasus mereka terhadap Speranza dan seluruh jaringan mafianya. Saat ini, Buddy diketahui bersembunyi di Nomad Hotel di Lake Tahoe, Nevada. Richard dan Donald diperintahkan untuk pergi ke sana, sementara tim Jack dan berbagai pengkoit bayaran lainnya secara independen berusaha menyusup ke hotel itu. Di dekat Nomad Hotel, Jack, Pitt, dan Hollis tampak berencana menyamar sebagai petugas keamanan hotel untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke suite Buddy. Namun tiba-tiba, sebuah mobil van yang memutar musik heavy metal melaju kencang melewati mereka. Ternyata, itu adalah Tremor bersaudara, yang tanpa ampun langsung menghabisi Jack, Heath, dan sopir mereka karena mengira mereka adalah sebagai saingan. We'll get our hands on those. Keluarga Tremor kemudian mencuri seragam keamanan Jack
dan membuang mereka ketiga petugas itu di danau. Namun Hollis rupanya selamat meskipun dia harus kehilangan ketiga jarinya dan berenang ke tepi untuk mencari bantuan. Di tempat lain, Laszlo Sot tampak telah menghabisi salah satu pengawal Buddy dan kemudian menyamar sebagai dirinya untuk menyusup ke penthouse Buddy tanpa diketahui. Sementara itu, Acosta yang menyamar sebagai agen FBI telah menemukan dan menghabisi kepala keamanan hotel untuk mengambil alih identitasnya. Di sisi lain, saat Richard dan Donald berjalan menuju hotel, mereka membahas Sporaza yang diungkapkan telah menjalani beberapa operasi plastik sejak 1952 untuk memfasilitasi aktivitas mafianya. Sebelum akhirnya, mereka menerima berita tentang kematian penjamin dan seragam keamanan milik mereka yang telah dicuri. Setelah mengetahui hal ini, Donald memutuskan mereka harus segera melindungi Buddy di hotel. Sementara Richard dikirim untuk memeriksa mayat-mayat di danau. Sementara itu, para pengkoit bayaran mulai melaksanakan rencana mereka. Tremor bersaudara dan Acosta menyamar sebagai personel keamanan. Sementara Georgia Sykes berencana menyusup ke hotel dengan menyamar sebagai seorang gadis panggilan, dengan Sherris memberikan dukungan sebagai penembak jitu dari sebuah gedung di seberang jalan. Laszlo, yang sekarang menyamar sebagai salah satu pengawal Buddy, tampak berhasil memperoleh akses ke kamar Buddy tanpa menimbulkan kecurigaan dari tim keamanan yang tersisa. Orang Swedia itu, sosok yang misterius, tampak juga tiba di hotel. Seorang pria bernama Sir Ivy, seorang tangan kanan Buddy, akhirnya menjadi curiga dengan kekacauan yang terjadi, tetapi dia terganggu oleh perilaku Buddy yang tidak menentu. Buddy yang paranoid karena terpengaruh obat-obatan menjadi semakin tidak stabil dan mengisolasi dirinya di penthouse-nya. Di sisi lain, menyadari situasinya lebih berbahaya daripada yang diantisipasi setelah melihat mayat-mayat di danau, Richard segera bergegas ke hotel untuk bergabung dengan Donald. Sayangnya Donald, dalam perjalanan ke kamar Buddy melalui lift, malah bertemu Acosta yang menyamar. Dan ketika dia menyadari bahwa ujung jari Acosta yang hilang, Donald pun tiba-tiba teringat tentang Pascual Acosta yang telah memutilasi dirinya sendiri untuk menghindari identifikasi sidik jari. Merasa ketahuan, Acosta segera menembak Donald hingga melukainya secara kritis. Namun Donald juga berhasil menembak Acosta sebagai balasannya. Paulo Costa, blood money mercenary. Kedua pria itu tampak terluka parah dan tidak berdaya, dan saat baku tembak meletus, lift pun ditutup oleh keamanan hotel hingga membuat saudara-saudara Tremor kini yang terjebak di lift lain. Georgia, yang membuka paksa pintu liftnya, kemudian menemukan Donald dan Acosta yang terluka. Terkejut karena keduanya membawa tanda pengenal FBI, dia pun menyadari bahwa salah satunya pasti adalah seorang penipu. Richard, yang mendengar suara Georgia melalui alat komunikasi Donald, yang masih berfungsi, segera bergegas ke lift bersama agen FBI lainnya untuk menangkapnya. Menyadari bahaya yang akan datang, Georgia pun menghubungi Sherris untuk melindunginya. Yang mana di sini Sherris mulai menembaki agen FBI itu dari posisi penembak jitu di seberang jalan. Di lantai penthouse diperlihatkan juga tentang saudara-saudara Tremor yang tiba dan langsung mendatangkan malapetaka dengan menewaskan beberapa personel keamanan pribadi Buddy. Sementara Sir Ivy berhadapan dan mulai menghabisi Jeeves dan Lester Tremor ketika Darwin Tremor berhasil tampak melarikan diri. Di sisi lain, percaya bahwa Georgia telah dihabisi, Sherris menjadi marah dan terus menembaki agen FBI. Yang mana tampak sebenarnya, Georgia telah berhasil mencapai lantai penthouse dan bertemu Darwin Tremor yang hendak membunuh Ivy. Dia segera mengeksekusi Darwin dan menyelamatkan nyawa Ivy, yang kemudian membantu Georgia melarikan diri dari hotel di tengah hiruk-pikuk kekacauan yang terjadi. Sementara itu, Direktur FBI Stanley Locke tiba-tiba membatalkan kesepakatan perlindungan saksi untuk Buddy tanpa penjelasan. Berita ini membuat Buddy putus asa, membuatnya mencoba bundir dengan overdosis obat-obatan. Dan tepat saat Laszlo hendak menghabisi Buddy dan mengambil jantungnya, Stanley berhasil tiba dengan unit elit FBI, mengamankan Buddy dan kemudian menangkap Laszlo yang masih menyamar. On the roof, get Mr. Angel up on the Ketika Richard akhirnya mencapai kamar Buddy dan berhadapan dengan Stanley, dia menuntut jawaban tentang berbagai anomali dan korban, termasuk tentang kematian Donald. Stanley memerintahkan Richard untuk segera mundur, tanpa memberikan penjelasan apapun mengenai kejadian yang sedang berlangsung itu. Tampak para pengkoit bayaran lainnya ditampilkan selamat, dengan Ivy yang terlihat membantu Georgia melarikan diri dari gedung, sementara sosok Acosta
yang juga diperlihatkan masih hidup, sambil mengambil senjata tersembunyinya untuk menghabisi petugas medis yang membawanya. Di sisi lain, Darwin Tremer mencoba melarikan diri dengan menyamar sebagai agen FBI, tetapi akhirnya dia bertemu dengan Hollis yang ingin membalas dendam atas kematian teman-temannya. Yeah, probably be a multiple. Sementara itu, merasa sangat terpengaruh oleh peristiwa tragis tersebut, Richard pergi ke rumah sakit tempat Buddy dan Sporaza dirawat. Menghadapi Stanley dengan todongan senjata, ia pun menuntut mencoba untuk mencari kebenaran, yang mana kemudian Stanley langsung membawanya ke ruang aman tempat ia melihat Buddy dan Sporaza yang terbaring berdampingan dalam kondisi hidup yang dengan peralatan medis lengkap. Kebenaran yang mengejutkan akhirnya terungkap. Buddy rupanya adalah anak haram dari Sporaza dari hubungan singkat dengan seorang wanita esek-esek. Orang Swedia yang selama ini diceritakan ternyata bukanlah seorang asasin, tetapi adalah seorang ahli bedah jantung terkenal bernama Dr. Stenningstrom. FBI ternyata telah mengatur seluruh kejadian untuk mentransplantasikan jantung Buddy ke tubuh Sporaza. Alasannya adalah karena Sporaza sebenarnya adalah mantan agen FBI Freeman Heller, yang pada tahun 1952 Heller menjalani operasi plastik untuk menyusup ke mafia yang kemudian malah menjadi penjahat. Karena yakin telah mengkhianati mereka, FBI pun memerintahkan untuk pengeksekusiannya. Namun, ia selamat dan melanjutkan hidupnya di mafia sebagai Primo Sporaza. Sekarang FBI ingin menyelamatkan Heller untuk mendapatkan informasi berharga dari 60 tahun pengalamannya dalam kejahatan teror organisasi. She brought up paternity. It's real. All the ages from that era, that's 60 years of a massive. Mendengar cerita itu, Richard menjadi marah besar dengan tindakan manipulatif FBI, terutama karena rekannya Donald yang telah meninggal sebagai akibatnya. Namun, Stanley tetap acuh tak acuh, bersikeras bahwa itu semua demi kebaikan bersama dan menyarankan Richard untuk meninggalkan biro jika dia tidak setuju. Kecewa, Richard pun diam-diam memasuki ruangan tempat Buddy dan Sporaza berada dalam kondisi kritis. Dia mengunci pintu dan kemudian mencabut peralatan medis mereka, hingga menyebabkan keduanya pun meninggal seketika. Menganggap tindakannya ini adalah caranya untuk membalas pengkhianatan FBI dan mengakhiri siklus korupsi, Richard pun melepas rencana FBI-nya dan menyarungkan senjatanya yang dia lambangkan sebagai pengunduran dirinya. His resume to save Aces and Tampak Stanley dan agen lainnya berusaha keras memasuki ruangan untuk menyelamatkan Buddy dan Sporaza, tetapi sayangnya mereka sudah terlambat. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.